sungguh aneh orang yang lari daripada sesuatu, lari daripada zat yang dia tidak bisa lepas dari zat itu. Kemudian dia mencari sesuatu yang tidak kekal sesuatu itu. Maksudnya sangatlah aneh orang yang beribadah, beramal, tetapi tujuannya itu adalah makhluk Allah. Lanjutan dari hikmah yang ke-41 ialah hikmah yang ini ke-42. Jangan kamu berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Kalau kita beramal karena manusia, kalau kita beramal ingin mendapatkan kedudukan, kita beribadah ingin dimuliakan oleh manusia, berarti kita mengharapkan makhluk. Nah, selanjutnya kalau kita beribadah kepada Allah mengharapkan surga, kita beribadah kepada Allah mengharapkan kelapangan di akhirat, kita beribadah mengharapkan dapat gedung, fasilitas-fasilitas yang luar biasa di surga. Padahal surga itu pun makhluk Allah juga. Nah, jadi jangan kita berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Kalau kita beribadah untuk mencari kedudukan itu makhluk. Kalau kita beribadah karena mengharapkan surga pun makhluk. Nah, jadi janganlah berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Itu maksudnya. La tatruk hazzan min huzuzi nafsik talaban li hazzin akhar. Jangan kamu tinggalkan bagian dari bagian diri engkau untuk mencari bagian yang lain. Nah, artinya jangan kita sudah merasa puas bahwa kita sudah kawa beribadah itu bukan karena manusia. Sekarang kita beribadah sudah mengharapkan surga. Jangan merasa puas demikian, karena itu masih belum pas. Karena sama-sama makhluk. Manusia ya makhluk juga, surga ya makhluk juga. Nah, la tarhal min kaun ila kaun. Janganlah berpindah dari makhluk kepada makhluk. Dicontohkan oleh beliau, kaman zahada fid dunya wan qata'a ila Allah yatlubu bidzalik rahata badanihi wa iqbalat dunya alaihi. Seperti orang yang zuhud pada dunia dan dia beribadah kepada Allah, menuntut dengan demikian itu kelapangan badannya dan menghadapnya dunia atasnya. Orang ini berusaha sudah jauh dikuranginya, kalau perlu berusaha diampihinya. Tujuannya hanya melulu beribadah kepada Allah, melulu ibadah kepada Allah. Toko kada buka lagi, kabun-kabun kada diurusinya lagi. Nah, ini beribadah aja kepada Allah. Tapi tujuannya beribadah kepada Allah itu adalah agar dunia itu datang sendiri kepadanya. Agar dunia itu datang sendiri kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a ila Allah kafahu kullu mu'nah wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang berputus kepada Allah
kada mengurusi lagi dunia. Inya hanya khusus beribadah kepada Allah. Allah jamin kehidupannya. Allah cukupi segala kebutuhannya. Allah beri rezeki tanpa diduga-duga. Dalam riwayat lain, dunia akan datang menyerah kepadanya. Nah, jadi inya nih sengaja ampih berusaha hendak beribadah aja kepada Allah, kada tahu urusan lagi dengan usaha-usahanya. Tujuannya apa? Supaya dunia itu datang sendiri kepadanya. Nah, ini ngarannya apa? Berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Wa kaman amila bi ta'atillahi ta'ala wa talaba bihal karamat awil hura wal qusura fil jannah. Seperti orang yang beramal taat kepada Allah dan dia menuntut dengannya itu taat karamat, beribadah kepada Allah, tapi tujuannya apa? Supaya diberi Allah karamat. Atau tujuannya mendapatkan bidadari di surga, atau tujuannya mendapatkan gedung-gedung di surga. Nah, bila beribadah kita seperti demikian tujuannya, maka ibadah kita tujuannya adalah kepada makhluk. Tujuan ibadah kita kepada makhluk. Walakin i'mal bi ta'atillah adaan li haqqillahi ta'ala wa talaban li ridha. Tetapi hendaklah engkau beramal itu dengan taat kepada Allah tadi, menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan menuntut keridhaannya. Nah, itu mestinya yang kita harapkan dari ibadah kita. Kita sembahyang, kita puasa, kita bersedekah, kita menuntut ilmu, kita berzikir, itu menunaikan hak Allah dan mencari keridhaan Allah. Nah, itu nang dituntut, itu nang bujur. Wa illa, jika tidak demikian, kita beribadah kepada Allah agar kita selamat dari neraka, kita beribadah kepada Allah agar mati masuk surga, fa antakal himar, engkau seperti himar. Himar nang menggiling gandum itunya selalu berjalan, tapi jalan di tempat. Nah, orang yang beribadah tujuannya untuk mencapai kesenangan diri sendiri, sama dengan himar tadi. Artinya ibadahnya itu jalan di tempat, kada akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala.